Ezra melihat Kina tidak berbicara, membuatnya bingung dan gelisah. Dia dengan kuat memeluk Kina erat-erat, seolah-olah jika dia melepaskan Kina, Kina akan meninggalkannya tanpa melihat ke belakang lagi. Ezra meraung seperti binatang yang mengantuk, "Kamu bilang kamu menyukaiku, aku tidak mengizinkan kamu menyukai pria lain. Kita beberapa hari lagi akan mengadakan resepsi pernikahan. Aku tidak akan bercerai denganmu, kamu adalah milikku." Di dunia percintaan, pria ini sangat paranoid, bahkan sedikit mengerikan. Begitu dia mengidentifikasi seseorang, dia tidak akan pernah melepaskannya bahkan jika dia sudah mati. Pasangannya seperti serigala di padang rumput, dia hanya akan memiliki satu pasangan dalam hidupnya. Meskipun pria ini adalah putra yang selalu dibanggakan, mulia dan superior, tetapi jika tentang Kina, dia selalu merasa takut kehilangan. Dalam kognisi pria ini, Kina adalah yang paling cantik. Waktu itu Kina dan dirinya sendiri dipaksa untuk mendapatkan akta nikah, dan dia tidak selembut, sehumor, dan secerdas pria lain, tidak pandai berbicara yang manis dan indah yang dapat membuat Kina bahagia. Inilah yang dia pikirkan, dia tidak memiliki rasa aman. Bahkan Ezra selalu takut jika suatu hari Kina akan bosan dengan dirinya. Oleh karena itu, Ezra diam-diam mencoba untuk mengubah dirinya, namun kemunculan pria itu hari ini, sekali lagi menjerumuskannya ke dalam kecemasan kehilangan yang ekstrim. Mungkin dia bahkan tidak menyadarinya. Semakin dia mementingkan orang itu, semakin dia takut kehilangan. "Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku menelpon kamu dan tidak tersambung, mengirimi kamu pesan dan tidak ada balasan." Kina bertanya dengan marah. Kina merasa Tama tidak ada hubungannya dengan hubungan mereka, yang dia sekarang ingin tahu adalah alasan mengapa Ezra tidak dapat dihubungi beberapa hari kemarin. Dan apa maksud dari kata-kata yang diucapkan Ryuko itu? "Kasih tahu aku dulu, siapa pria itu?" Ezra bersikeras ingin tahu, dan wajahnya yang tampan menjadi menakutkan. Pada saat ini, keduanya memiliki seseorang di pikiran mereka yang tidak bisa diabaikan begitu saja, dan keduanya ingin mengetahui posisi orang tersebut di hati masing-masing. Mereka bahkan tidak tahu bahwa orang itu sama sekali tidak penting bagi satu sama lain. "Tama adalah manajer Albert," kata Kina singkat. Ezra tidak puas dengan jawaban ini. Setelah lama terdiam, Ezra mengertakkan gigi dan bertanya dengan dingin, "Apa kamu menyukainya?" Jika Kina berani mengatakan ya, dia pasti akan membunuh pria itu. Kina merasa marah ketika mendengar kata-kata itu. Dia pikir aku orang seperti apa? Kina pernah berkata bahwa dia akan bersama dengan Ezra seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa menyukai pria lain lagi? "Lepaskan, aku ingin pulang tidur." Saat ini Kina tidak ingin berbicara dengan Ezra, karena tidak ingin mati karena kesal. Kina berusaha untuk melepaskan tangan Ezra darinya. Tidak disangka Ezra malah memeluknya lebih erat lagi dari sebelumnya, hampir membuatnya kesulitan bernapas. Ezra menggigit bibirnya dengan keras, dan terus memeluk Kina dengan erat, tidak ingin melepaskannya, dan tidak ingin membiarkannya pergi. Terlihat agak kekanak-kanakan, dan membuat orang merasa tidak tega. "Ezra, apa yang kamu inginkan?" Kina bertanya dengan sedikit kesal. Ezra tidak menjawab pertanyaannya tentang kemana saja dia beberapa hari ini, malah tiba-tiba balik bertanya kepadanya apakah dia menyukai Tama. Bagaimana Ezra bisa merasa bahwa dia layak untuk Tama? Ezra masih tidak berbicara, tepatnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia datang ke sini hanya untuk melihat Kina, tetapi dia malah melihat pria itu mengantar pulang dan mengusap rambut Kina dengan penuh kasih sayang. Ini membuatnya tidak tenang dan merasa kekasihnya akan dicuri darinya. "Kamu memelukku terlalu erat, aku tidak bisa bernapas," kata Kina sambil cemberut. Ezra segera melepaskan tangannya, dan Kina mengambil kesempatan ini lepas dari pelukannya. "Ezra, aku pikir sebaiknya kita tenang dulu, dan kita bicarakan lagi lain waktu. Selamat malam." Setelah Kina selesai berbicara, dia berjalan menuju rumah. Tetapi baru saja berjalan 2 langkah, Kina merasakan sakit di bagian belakang lehernya, dan kemudian mulai kehilangan kesadaran.
Ezra langsung memeluknya ketika dia mulai tidak sadarkan diri, dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak bisa membiarkanmu meninggalkanku." Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan rumah, dan menggendong Kina lalu memasukkannya ke dalam mobil, dan pergi. Setelah setengah jam, sampai di villa, Ezra meletakkannya di tempat tidur, menyelimutinya, lalu berbalik dan pergi ke kamar mandi dan mandi dengan tergesa-gesa. Setelah mandi, dia dengan cepat mengeringkan rambutnya, lalu membuka selimut, berbaring di samping Kina, dan memeluknya. Hanya dengan cara ini, hanya dengan melihat Kina tidur di pelukannya, hati Ezra terasa sedikit lebih tenang. Memikirkan laki-laki itu bahkan berani mengelus rambut Kina, tatapan Ezra menjadi dingin, mengulurkan telapak tangannya yang besar, mengelus rambut Kina, lalu mencium beberapa kali sampai meninggalkan bekas ciumannya. Keesokan paginya, ketika Kina bangun, membalikkan badannya, rasa sakit di bagian belakang lehernya membuatnya mengerutkan kening. Seperti kepikiran sesuatu, dia tiba-tiba duduk, memegangi bagian belakang lehernya dan melolong, "Oh, sakit." "Maaf," mata Ezra memperlihatkan rasa bersalahnya, lalu memeluk Kina. Kina menoleh, memelototi pelakunya, dan berkata, "Ezra, tinggalkan aku sendiri, aku sangat marah sekarang." Dia bahkan berani memukulnya sampai pingsan dan membawanya kembali ke sini secara langsung. "Kina," panggil Ezra, "kenapa? Cepat katakan apa yang ingin kau katakan," kata Kina dengan marah. "Aku menyukaimu," ucap Ezra tiba-tiba. Kina tersanjung, pria ini benar-benar mengatakan dia menyukainya. Pasti belum sepenuhnya bangun dari tidurnya. Dia mencubit pahanya dengan keras dan hampir menangis karena rasa sakit. "Kamu marah padaku, kamu bisa mencubit aku, jangan mencubit dirimu sendiri." Ezra melihat wajah Kina yang kesakitan, hatinya sakit, lalu menggenggam tangan Kina. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Pengakuannya yang tiba-tiba membuat Kina merasa seperti mimpi. Ezra mengulanginya sekali, "Kamu marah padaku, kamu bisa mencubit aku, jangan mencubit dirimu sendiri." "Tidak, bukan, kalimat yang sebelumnya," kata Kina sambil menggelengkan kepalanya. Ezra merenung sejenak dan berkata, "Aku menyukaimu." "Katakan lagi." Dia tersenyum seperti kucing yang berhasil mencuri makanan, menutupi mulutnya dengan sedikit rasa malu dan menyuruhnya mengatakan lagi. "Aku suka kamu, katakan lagi." "Aku suka kamu, katakan lagi." Ezra melihat istri kecilnya tidak marah lagi, tiba-tiba merasa bahwa dia telah menemukan cara yang bisa membuat istri kecilnya bahagia. Diam-diam memutuskan, jika kelak istrinya tidak bahagia, maka Ezra akan mengatakan hal-hal manis kepadanya. Setelah Kina bahagia karena ucapan manis Ezra, dia menegakkan wajahnya lagi dan berkata, "Meskipun kamu mengatakan kamu menyukaiku, aku masih marah." Ketika Ezra mendengar ini, dia tiba-tiba bingung. Dia berkata dengan cemas, "Apa yang ingin kamu dengar? Aku akan menceritakan semuanya padamu." Tiba-tiba Kina menemukan bahwa pria ini sangat imut ketika dia peduli pada dirinya. "Ah, apa kau yakin ingin mengatakan apa saja yang ingin ku dengar?" Dia berdeham dan pura-pura bertanya dengan serius. "Ya." Ezra mengangguk dengan serius, "Kemana saja kamu beberapa hari ini? Kau tidak menjawab semua panggilanku, dan tidak membalas semua pesan dariku. Kau tahu, aku sudah marah karena hal ini selama beberapa hari." Tanya Kina dengan wajah tegang dan sengaja berpura-pura marah. Ezra merenung sejenak lalu perlahan berkata, "Pergi ke luar negeri untuk berpartisipasi dalam latihan dan kompetisi militer." Ini adalah pertama kalinya dia berbohong pada Kina. Dia tidak ingin Kina tahu terlalu banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, terutama yang kali ini. Dia tidak ingin melibatkannya. "Ryuko mengatur agar kamu pergi?" Kina bertanya dengan ekspresi serius. Ezra mengerutkan kening, dan langsung menyangkal, bagaimana mungkin. "Ryuko mengatakan bahwa sebagian besar alasan mengapa kau tidak menghubungiku kali ini disebabkan oleh dia. Lalu, apa hubungannya dengan pergi ke luar negeri untuk berpartisipasi dalam latihan dan kompetisi militer?" Mengapa dia berkata seperti itu?
Kina berkata sambil memelototinya. Ezra tidak menyangka bahwa kebohongannya yang pertama akan dilanjutkan dengan kebohongan yang kedua untuk menutupi kebohongan pertamanya. Pada saat ini, dia tidak bisa memikirkan alasan yang bagus, jadi dia hanya bisa menutup mulutnya dengan erat dan tetap diam. Ezra, kamu bahkan berani membohongi aku. Kina berkata dengan ekspresi sedih, matanya terbendung air mata dan berkata, kau pasti bersama Ryuko beberapa hari ini, jadi kamu tidak menghubungiku karena takut hal ini terungkap, ya pasti begitu. Mempunyai seorang sahabat yang berprofesi sebagai aktris membuat Kina sedikit pandai berakting. Jangan bicara sembarangan, aku tidak akan pernah bersamanya, aku tidak menghubungi kamu karena... Ezra ingin sekali menjelaskan, tetapi dia berhenti berbicara, dan kembali menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Karena apa? Cepat katakan, Kina bertanya dengan sedikit mendesak. Ezra merasa perlu melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian istri kecilnya. Jadi, detik berikutnya dia awalnya memegang tangannya, menekan bahunya, mendorongnya ke tempat tidur, dan mencium bibir merah muda lembut yang membuatnya seperti bermimpi untuk waktu yang lama, dan jari-jarinya yang ramping membuka pakaian Kina, perlahan-lahan kulit putih dan mulus Kina mulai terlihat. Kina tidak menyangka dia akan tiba-tiba mendorong dirinya, dan matanya melebar karena terkejut. Telapak tangan pria yang sedikit berapi-api itu menyentuh kulit Kina, menyentuhnya dengan sedikit kasar namun lembut, mengangkat sensasi luar biasa yang membuat Kina begitu nyaman sehingga sekujur tubuhnya merinding dan bergetar. Cinta Ezra pada istri dapat diakui, namun di saat dia melakukan hubungan intim, dia tidak akan membiarkan lawannya begitu saja. Selama dia bisa membuat istri kecilnya bahagia dan nyaman, dia tidak akan pernah bersikap lemah. Begitu juga dalam melakukan hubungan intim, begitu dia menemukan titik sensitif istri kecilnya, dia akan langsung melakukannya. Akibatnya Kina yang semula berencana untuk melawan, terkalahkan dalam beberapa menit. Selanjutnya tentu saja, tuan muda yang secara fisik cukup kuat untuk bertahan, menggunakan semua yang terbaik untuk bisa memuaskan istri kecilnya. Setelah itu, hari sudah sore, Kina menahan rasa sakit dan nyeri di tubuhnya, memunggungi Ezra, dan mengutuk dalam hatinya, pria ini benar-benar semakin licik. Demi menghindari masalahnya sendiri, dia bahkan bisa berpikir untuk menggunakan metode ini. Kina juga terlalu lemah, dalam beberapa menit sudah jatuh ke tangannya. Ezra melihat istri kecilnya marah, jadi dia melambat dan bertanya dengan ramah, Kina, apakah pinggangmu lelah? Aku akan memijat kamu. Jangan sentuh aku. Kina menepis tangannya dan memberinya peringatan. Ezra membalikkan tubuhnya dengan kuat, meletakkannya di tempat tidur, dan kemudian mulai memijatnya. Kina melawan beberapa kali, lalu berhenti dan menyetujui perilaku baik suaminya, tetapi tetap dengan muka serius. Perlahan-lahan, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia merasakan seperti api naik di tubuhnya, dan telapak tangan besar pria itu sekarang telah berkeliling di tubuhnya. Dia membuka matanya dengan cepat, dan menoleh, dia melihat seorang pria menegakkan badan dan menekannya. Ezra Kina tetap berbaring tengkurap, sebelum menyelesaikan perkataannya, dia merasakan benda asing menyerang tubuhnya. Dia langsung mendengus, ah kau, bajingan ini benar-benar memanfaatkannya keadaan tidak siapnya untuk menyelinap menyerang dari belakang. Sejak mendapatkan akta nikah tuan muda akhirnya menggunakan posisi kedua bercinta dengan istri kecilnya. Setelah selesai, langit telah memerah, senja telah tiba. Kina belum makan seharian, ditambah lagi suaminya yang sangat bergairah ini, dia merasa sangat tertekan. Jadi dia menggigit selimut, memperlihatkan setengah kepalanya, dan menangis dengan suara rendah. Dia mengeluh, Ezra, kamu baru saja pulang sudah melempar aku ke ranjang, kamu pasti tidak menyukaiku, kamu hanya menyukai tubuhku. Wajah Ezra sedikit suram, wajahnya yang tampan tampak tegang, dia mengerutkan kening berpikir keras. Apakah ada perbedaan antara menyukainya dan menyukai tubuhnya? Karena aku menyukainya, aku selalu ingin melakukan itu dengannya.
Di internet bukannya mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi atau masalah antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan dengan bercinta. Jika memang ada, lakukan 2 kali atau lakukan beberapa kali lagi. Tetapi tuan muda yang memiliki EQ kurang ini merasa sangat kebingungan. Dia dan Kina telah melakukan hal itu berkali-kali, dan Kina masih marah padanya. Kina menunggu sejenak. Sebelum dia mendengar jawaban pria itu, dia berbalik dan menatapnya dengan mata merah. Jika kau tidak berbicara, berarti kau membenarkan hal ini. Kamu benar-benar hanya menyukai tubuhku. Ezra mengerutkan bibirnya dan berpikir sejenak, lalu memeluk Kina, menyeka air matanya, dan dengan sungguh-sungguh berjanji, jangan menangis, aku hanya menyukaimu, kelak aku tidak akan menyentuhmu lagi. Jangan marah lagi ya. Jika memang Kina merasa bahwa menyukainya tidak sama dengan menyukai tubuhnya, dan tidak suka melakukan hal-hal intim dengannya, maka Ezra kelak akan menahan diri. Dengan begitu Kina tidak akan tidak bahagia lagi. Kina tiba-tiba terkejut, kesedihan menyelimuti hatinya, air mata terus jatuh. Dia bukan orang yang emosional, tetapi dia tidak tahu mengapa, dia merasa hatinya sangat tidak nyaman, jadi dia tidak bisa menahannya, dan mau tidak mau dengan sengaja mempersulit suaminya. Dia tidak terlihat seperti dirinya lagi. Melihatnya menangis lebih keras, Ezra kebingungan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ada penyesalan di hatinya, karena melihat artikel tersebut di internet, melakukan hal itu seharian, dia yang begitu lemah pasti sangat kelelahan. Setelah beberapa saat, Kina terisak dan bertanya, katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan beberapa hari kemarin? Dia berpikir di dalam hati, mungkin dia keberatan dengan apa yang telah dikatakan Ryuko padanya. Jika aku mengatakannya, apa kamu tidak marah lagi? Ezra bertanya dengan termenung. Tergantung pada situasinya. Kina mengedipkan mata yang lembut dan jernih yang dicuci oleh air mata, dan tampak seperti, lihat bagaimana sikapmu, baru membuat keputusan. Ekspresi istrinya ini tidak luput dari pandangannya, terlihat sangat menyedihkan. Jika bisa dia bahkan akan memberikan segalanya agar istrinya bahagia.